kalau ngelihat orang yang berjubah seolah-olah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dia muslim, terus bertato, udah pasti dijudge. Gue juga di Kristen dijudge. Jadi dijudge di mana-mana. Terus gue nggak punya agama dong kalau kayak lo nggak punya tempat. Gitu. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cameo Project. Cameo Project Hidayah. Tapi jangan disertai dengan ketawanya Coki. Iya, Coki mau ngomongin apapun kalau misalnya udah pakai ketawa itu udah sedikit menista biasanya. Ya, ada yang udah ada yang mengintai. Nah, kita kali ini POV kali ini kita ada kedatangan Habib Hussein. Yes. Idi. Terima kasih. Sama-sama. Cameo Project. Nggak tahu gue nih kalau di Cameo Project hitungannya gue masih pansos apa enggak ya? Itu nyinyir sebenarnya. Itu bagiannya nyinyir. Ya tenang lah. Viewers kita nggak seberapa. Justru itu. Habib kan pertama kali kesini ya. Iya, kenapa memilih kesini itu setelah merit itu kenapa? Kalau setelah merit itu kan secara emosi kita lebih stabil. Jadi kita ngadepin orang-orang kayak kalian ini lebih bisa sabar lah. Dan karena juga udah rings paling atasnya udah gua ladenin, Coki sama Muslim. Iya. Yang bawah-bawah ini. Ya udah lebih gampang lah ya kasusnya lebih ringan lah ya. Ya paling kasus-kasus minoritas lah kali ini. Nah, tapi ngomongin soal itu, Bib, maksudnya pas banget juga ada Habib di sini. Nah, kalau gua tuh ngerasa kita secara warga negara hidup di Indonesia ini kayak diusik terus gitu. Kayak seakan tidak punya dikasih ruang untuk damai, santai gitu. Pasti selalu ada isu-isu yang memicu. Ini point of view Anda berarti ya, seorang minoritas ya, seorang kafir. Iya betul. Ya kan? Seorang minoritas dan seorang kafir ya betul. Ya, apa? Anda kafir, kalau saya sudah kafir lagi. Ya kan? Gimana apakah? Iya benar. Ada kayaknya udah gak tertolong gitu. Hidup itu kan sebenarnya adalah bagaimana soal kita memberi gitu, bukan soal kita mengambil gitu. Bahkan dalam beberapa hal yang dimaksud toleransi itu adalah kita merelakan hak kita tidak terpakai demi kemaslahatan, demi kebaikan yang lebih besar gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya kata aktif ya istilahnya. Iya. Ya kan? Jadi lo berhak untuk melakukan atau mengambil sesuatu, tapi lo gak lakukan, gak ambil itu karena kalau lo ambil atau lo lakukan, maka nilai manfaatnya lebih kecil ketimbang lo tinggalkan. Nah, berarti kan dengan istilahnya terkikisnya toleransi, berarti banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan sesuatu, gue punya hak untuk ngelakuin ini walaupun akan mengorbankan masyarakat. Iya. Pertanyaannya kenapa sih ada gitu loh, ada keinginan untuk ya kenapa ada pilihannya, kenapa mereka memilih itu? Iya. Pertama gini, gue kan kira-kira sebaliknya dari dia. Ya, gue dapet privilege. Betul. Gue Muslim dan gue Habib lagi. Betul. Tapi gue memilih untuk melihat ini sebagai tanggung jawab gitu, sebagai amanat bukan sebagai privilege. Sehingga misalnya itu yang menyebabkan gue masuk ke media sosial, masuk ke YouTube, dan kemudian collab, berteman, ngobrol dengan orang-orang yang mungkin anti mainstream. Gue suka banget nih kata-kata anti mainstream. Secara frame nggak menarik lah gue duduk sama kalian berdua gitu. Biasanya Habib itu dengan pakaian yang jubah gitu, atribut. Kemudian duduk di majelis gitu, di pengajian. Tapi gue akan memilih untuk kemudian keluar dari frame itu dan kemudian menjalani kehabiban dan kemusliman gue sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab untuk kemudian merangkul semua orang, kemudian membangun nilai-nilai persatuan dan lain sebagainya. Nah, menurut gue salah satu problemnya adalah itu tadi. Jadi orang tidak melihat keislaman sebagai sebuah tanggung jawab
yang di dalamnya ada nilai-nilai yang sangat agung, misalnya kemanusiaan, perdamaian. Tidak melihat itu sebagai Tidak, nilai agung. iya, tidak melihat Islam sebagai sebuah paradigma. Tapi Islam benar-benar dipahami sebagai agama yang di dalamnya hanya berisi ritual-ritual saja. Tapi masalahnya yang sering kita lihat, apalagi yang nongol di sosial media, jadi berita yang menarik adalah orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan hal-hal yang opposite dari yang Habib bilang tadi. Ya, pertama gue mau sampaikan bahwa bukan hanya problem antar agama, tapi ini adalah pada dasarnya problem masyarakat kita secara umum. Sehingga jangankan antara muslim dan non-muslim, di internal Islam saja terjadi itu sentimen. Misalnya seorang muslim menyebut muslim yang lain sesat, seorang muslim mengkafirkan sesama muslim, atau seorang muslim menuduh amalan-amalan muslim yang lain sebagai bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Jadi menurut gue itu problemnya lebih kepada bagaimana kita menghayati sebuah agama sih. Sehingga kita dapati oknum-oknum seperti itu bukan hanya ada di muslim misalnya, ada juga di non-muslim. Betul. Ya, betul. Kita juga maksudnya banyak juga ngedengar kayak misalkan seorang yang tidak punya istilahnya tampilan Kristen. Aduh, tampilan Kristen tuh gimana ya? Ini kayak gini nih. Jadi kita di Kristen pun kayak misalnya dia sering banget dijudge sama orang-orang yang memang merasa lebih tinggi rohaninya. Iya. Gitu. Maksudnya dengan tato, sesimpel tato aja kayak masa anak Tuhan tatoan gitu. Waduh, anak Tuhan. Maaf ya, kita di sini disebutnya anak Tuhan. Anak Tuhan gitu. Iya. Jadi kesebutannya kalau misalnya orang Kristen itu yang ya, mendalami ataupun juga mengikuti Yesus itu adalah anak Tuhan. Itu juga menurut gua sih kalau di internal kalian gitu, sebutan-sebutan seperti itu sih fine-fine aja sih kalau menurut gua kan ya. Dan ya bahkan sebenarnya di Kristen sendiri pun juga ada yang begitu sih. Memang yang orang Kristen satu ngejudge orang Kristen yang lain. Cuman mungkin karena kita minoritas ya, jadi tidak begitu kedengeran. Tidak terlalu peduli juga sih. Iya, tidak mempengaruhi stabilitas nasional. Cuman menarik tadi Tapi itu juga yang pengen gue kritik di internal umat Islam. Umat Islam ini mayoritas gitu. Kemudian keberagamaannya, keberislamannya lagi tinggi-tingginya. Misalnya sholat subuh berjamaah. Ke haji itu 230.000 orang setiap tahun. Belum yang umroh. Oke, umroh tapi berapa kali lipatnya? Kenapa tidak membawa efek positif bagi peradaban Indonesia? Waduh, ya ampun, bagus banget lagi. Seharusnya kan kesalehan religius mereka, kesalehan ritual mereka membawa pada kesalehan sosial mereka. Nah, sebagian umat Islam ini, lu bayangin, kalau dari 230.000 tuh, iya sih, sebagian kecil aja tuh membawa nilai-nilai yang betul-betul sebagaimana mereka belajar saat haji, yaitu nilai-nilai kesetaraan. Itu kan jadi keren Indonesia 10%, gitu. 10%-nya aja dari situ aja udah cukup udah cukup membuat Indonesia ini kayaknya asik banget gitu. Karena kalau 23.000 orang benar-benar menghidupi nilai-nilai positif yang didalami gitu. Nilai-nilai kesetaraan gitu. Karena kan pada poinnya ritual itu tidak berhenti pada ritual itu sendiri kalau dalam Islam. Jadi misalnya lo kenapa disuruh sholat gitu di Islam? Kata Quran agar lo gak berbuat resek kepada kanan dan kiri lo. Yang puncaknya dalam hadis Nabi, seorang muslim atau seorang mukmin adalah mereka yang kanan dan kirinya itu tidak terganggu oleh tangannya atau bahkan sekedar ucapannya. Bisa pas banget gitu ya, Habib di tengah juga gitu ya. Kanan dan kirinya itu kita. Ya, wah, luar biasa sekali ya. Jadi gue penasaran, tadi kan Habib bilang katanya ada muslim yang mengkafirkan muslim yang lain. Emang bisa kayak begitu ya? Karena kita berpikir, gue at least berpikir kafir itu ditujukan kepada non muslim. Enggak, jadi ada sebagian umat Islam yang mereka ini kita kategorikan sebagai golongan takfiri. Takfiri itu artinya yang gemar mengkafirkan sesama muslim. Aduh. Artinya memang ada kelompok itu. Misalnya yang paling jelas itu ISIS gitu. Oke. ISIS itu kan mengatasnamakan Islam dan mengkafirkan siapa saja yang
berbeda dengan dia. Bahkan di internal orang Muslim radikal atau bahkan yang sudah menjadi teroris seperti ISIS itu, mereka kadang sesama mereka itu saling mengkafirkan. Jadi menurut gua itu soal paradigma gitu. Misalnya Allah katakan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah. Jadi luas banget. Tapi ada sebagian Muslim yang tadi itu yang gemar mengkafirkan, menganggap seolah-olah rahmatnya Tuhan itu sempit sekali sehingga kalau nggak benar-benar sama dengan gua, bahkan dia menganggap mungkin secara tidak langsung dia menuhankan dirinya. Jadi kalau nggak sama-sama gua berarti lo nggak mungkin bukan anak Tuhan gitu. Jadi patokannya diri dia sendiri. Patokannya pandangannya dia. Nah, tapi kalau misalnya tadi Habib bilang adalah ternyata orang-orang yang kayak begitu paradigmanya sempit, berarti mereka ini bukannya lagi dalam banget gitu agamanya, tapi malah sempit gitu. Justru biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang agamanya cetek. Islamnya dalam hal ini cetek. Bukan kita ada sebutan overdosis agama gitu, terlalu banyak. Enggak, justru kalau menurut gua minus agama gua bilangnya. Artinya tadi yang gue bilang, agama hanya dipahami sebatas hukum-hukumnya saja. Oh iya. Tidak kepada visi dan misinya. Untuk ritual, perdamaian, gitu untuk kemanusiaan itu dianggap bukan bagian dari agama. Agama hanya dipahami secara simbolik. Kalau ngelihat orang yang berjubah seolah-olah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dia Muslim, terus bertato, udah pasti dijudge. Gue juga di Kristen dijudge. Jadi dijudge di mana-mana. Terus gue nggak punya agama dong kalau kayak. Lo nggak punya tempat. Gue nggak mau bilang bahwa kepada orang yang sudah hijrah gitu, nggak usah jumawa lah. Artinya nggak usah sombong. Karena gini, lo sebelum hijrah juga seperti orang-orang yang mungkin lo judge negatif sekarang. Ya, betul. Betul. Dan juga lo sendiri kan nggak tahu masa depan lo. Betul. Apa lo tetap akan seperti ini kalau lo menganggap ini kebenaran? Apa sampai mati lo akan berada di jalan ini? Siapa tahu kalau lo sombong kemudian Tuhan bikin lo terpeleset sehingga di ujung hidupnya lo mati dalam keadaan kalau istilah Islam fasik misalnya, atau dalam keadaan kafir bahkan. Masuk neraka lo, habis lo. Iya. Punya begitu juga yang belum hijrah gitu. Yang belum hijrah santai aja juga. Karena gini, lo juga punya masa depan. Iya. Artinya lo bisa di ujung masa depan lo nanti, asalkan lo memang punya niat untuk baik, gitu. Di ujungnya jadi husnul khotimah kalau dalam bahasa Islam. Orang itu sering, gue pernah dibilangin di medsos, wah ini cuman ngoceh aja. Itu bukan ocehan gue, itu Nabi di salah satu hadis Nabi, dan itu hadisnya hadis Bukhari, artinya hadis yang sudah diakui kebenarannya. Yeah. Itu dikatakan ada seorang pelacur, seumur hidup jadi pelacur gitu. Tapi di akhir hidupnya dia ngelihat anjing kehausan, kemudian dia kasih minum dengan sepatu. Dia diambil air, kemudian dia kasih minum, dan orang itu kemudian husnul khotimah. Jadi mendapatkan surga gitu. Wah, itu oke banget karena menurut gua gitu kayaknya sulit sekali untuk sampai ada di titik bahwa wah gua bisa masuk. Untuk ngejar surga itu kayaknya kan jauh banget gitu. Makanya itu kategori, gua sering bilangnya itu kategori kualitatif bukan kuantitatif. Bukan seberapa banyak ritual-ritual lu yang dilakukan gitu ya. Iya, bukan cuman itu. Tapi puncaknya adalah seberapa tinggi kerendahan hati lu. Wow. Jadi gue sering bilangnya begitu lu merasa lu baik, maka saat itu lu sedang gak baik. Yeah. Waduh. Yeah. Begitu lu merasa diri lu masuk surga, artinya udah ada kesombongan dalam diri lu. Padahal yang nentuin masuk surga atau enggak Tuhan gitu. Betul. Dan lu gak bisa ngejudge siapapun bisa masuk neraka atau masuk surga. Begitu lu merasa, maka saat itu lu sebenarnya kalau lu mati saat itu berarti lu neraka karena merasa. Waduh, ngeri banget. Puncaknya adalah kerendahan hati itu. Begitu udah rendah hati, maka jangankan mengkafirkan orang lain. Menyebut diri kita muslim aja sulit kita. Karena kita ngerasa, enggak deh, perasaan kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini masih kotor. Jadi kita diliputi dengan perasaan rendah hati seperti itu. Sebaliknya, titik terendahnya adalah ketika lo merasa, yaudah,
gue yang punya kapling surga nih. Lu gak masuk gitu. Seenaknya gitu. Justru memperkuat keberagamaan yang mencerahkan, yang open minded, sehingga ketika ketemu sama orang yang berbeda dia bisa bukan hanya mempertahankan agamanya, bahkan seperti saya sekarang, mungkin bisa mengislamisasi Anda berdua.